Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita masuk pelayanan doa. Saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa Khalik langit dan bumi. Saat ini kami memasuki pelayanan doa. Engkau berkati setiap kekasih-Mu yang butuh pertolongan, butuh jawaban Tuhan. Engkau Tuhan jawab dan campur tangan dalam hidup kehidupan mereka. Demikian hamba-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12 yang diberi judul Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, kita melihat pembacaan firman Tuhan ini. Bagaimana Rasul Paulus membuat penyelesaian masalah untuk seorang penyihir yang juga dipanggil Elimas. Nah, Rasul Paulus ingin agar Injil Yesus Kristus diterima oleh gubernur pulau itu, tetapi Elimas ini menahan. Dia mencegah, dan karena dia telah mencegah sedemikian rupa, maka tentunya Rasul Paulus juga terhalang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada sang gubernur. Tetapi kalau kita lihat di sini bagaimana sang rasul bertindak. Dia bertindak dengan cara, ya tentunya menggunakan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang ada padanya. Dia adalah orang yang sangat diurapi. Pengurapan itu lebih dari cukup untuk membuat Elimas bukan hanya buta beberapa hari, tapi buta seumur hidup. Penonton sekalian. Nah, ini penyihir, kategorinya penyihir. Orang yang melakukan kejahatan, ya tentunya dia juga punya banyak sekali masalah. Karena membawa orang-orang ke jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Dia orang Yahudi, sesuai penjelasan firman Tuhan ini. Dan seorang penyihir juga adalah kategori tukang jampi, tukang santet, seperti itu kurang lebih. Nah, ini saya sengaja bawa firman ini, karena ada yang tanya-tanya, di YouTube saya ada yang tanya, mana firmannya, saya tunjukkan saja ini. Ada banyak firman sebenarnya, di antaranya Nabi Elia, itu di Gunung Karmel, bagaimana dia menghadapi nabi-nabi palsu, yang sebenarnya itu adalah termasuk tukang jampi, penyihir, bahkan tukang santet. Mereka itu, banyak sekali mereka, dan menghadapi seorang Nabi Elia. Dan bagaimana Nabi itu telah mengeksekusi mereka satu persatu, dipancung atau dipotong, disembelih kepalanya. Kemudian bagaimana Nabi Musa juga menghadapi hal yang mirip. Penyihir-penyihir di Mesir itu, mereka menaruh atau melempar tongkatnya di lantai di hadapan Firaun, dan itu menjadi ular. Tentunya sebelumnya Nabi Musa telah melakukan, dan ular daripada Nabi Musa ini memakan ular-ular para penyihir itu. Berarti sama dengan mereka telah dikalahkan.
secara supranatural. Nah, penonton sekalian, dalam situasi Natal Yesus Kristus, kita yang memperingati, ya tentunya saya ucapkan selamat Natal, selamat hari Natal, dan juga penting sekali kita pahami, banyak orang mempersiapkan hidupnya, kehidupannya dipersiapkan hanya untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru. Ini tentunya sebuah masalah. Untung ada pandemi, sehingga itu tidak terlalu kelihatan di wilayah Manado dan Minahasa. Tidak terlalu kelihatan orang berfoya-foya dan bahkan orang itu mabuk-mabukan di jalan. Hampir tidak kelihatan. Nah, penonton sekalian, dalam firman Tuhan ini mengajar kita untuk tidak terlena dengan kelahiran Yesus, karena misi Kristus datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan tentunya dia harus lahir sebagai manusia. Dia Allah memakai perawan Maria untuk kelahiran Yesus Kristus di bumi, untuk sebuah tugas menyelamatkan umat manusia. Dan Paulus adalah seorang pelaku, penyelenggara, atau juga seorang yang menjalankan kuasa Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka dia biasanya Injil diberitakan dan tentunya dengan tanda-tanda. Karena memang kalau Injil diberitakan tanpa tanda, Injil diberitakan tanpa kuasa, itu nantinya jadi hambar. Seperti makanan tidak ada garam. Nah, penting kita tidak terpaku saja dengan Natal Yesus Kristus, tapi kita beranjak untuk menjadi pelaku kebenaran, pelaku firman, dan hidup yang benar, dan menjalankan juga kuasa Tuhan. Elimas ini, kata lain, sebenarnya dikutuk oleh Rasul Paulus untuk menjadi buta beberapa hari. Memang tidak gampang. Orang yang kaliber seperti Elimas ini, dia sangat didengar, dan dia juga mendapat posisi yang baik. Orang-orang percaya dia sebagai seorang penyihir yang di tempat mereka itu sangat disegani. Tapi perkataan Paulus lebih dari cukup membuat Elimas tidak berkutik. Nah, saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada orang yang kerjanya itu bertapa di hutan-hutan, cari ilmu, cari kuasa. Ya tentunya bukan kuasa dari Tuhan. Dan kemudian dia bersua dengan saya. Karena ini family, jadi ketika saya sedang berdoa, dia masuk ruang doa. Saya pikir kenapa di bawah mereka tidak tahan dia. Dia duduk. Ketika dia duduk, saya bilang, mau apa? Sudah lama kita ketemu. Saya bilang, saya sementara berdoa. Mau saya berdoa? Mau. Saya sementara bawa pujian Allah kuasa melakukan segala perkara dengan gitar. Maka orang ini yang puluhan tahun bertapa di seluruh wilayah timur ini, mulai dari wilayah Minahasa, wilayah Sangir, Siau, dan juga sampai ke Ternate, dan dia ke Tidore, ke Maluku, ke wilayah yang jauh di Papua untuk bertapa dan untuk mencari ilmu yang sangat hebat bagi dirinya. Kemudian dia juga sudah pergi ke Banten untuk bertapa dan berguru. Tetapi ketika saya menyanyi pujian ini, Allah kuasa, dia langsung terpental di udara sekitar 4 meter dan jatuh, bluk. Saya tidak sempat, dia lari, dan temponya tidak sampai 5 menit, dia telah menempuh jarak lebih dari 5 km. Nah, ini saya cari dia, saya kejar dia, dan saya berdoa lagi, dia dilepaskan. Nah, saya tidak bisa mengatakan namanya, karena orang ini juga sudah mulai insaf dan bertobat, bahwa kuasa Tuhan ternyata tidak terbatas. Kemudian ada juga orang yang di sebuah pulau di Minahasa Utara, dia juga bergulam puluhan tahun itu di hutan-hutan, dan saya berdoa dia sakit, dan terjadi juga pelepasan. Dia seperti seekor babi. Dia berjalan seperti seekor babi, dan dia jatuh tumbang karena kuasa Tuhan. Kemudian saya pernah juga tidak ada maksud, bawahan saya di sebuah proyek itu dia sakit. Saya pergi cari dia, dan saya menyanyi juga Allah kuasa. Baru kata-kata dia sudah bergetar dan berteriak dengan sangat kuat. Roh jahat yang ada pada dirinya itu lepas. Padahal sebelumnya dia itu
kalau di ilmu-ilmu kanuragan di Kepulauan Sangir sana, termasuk orang yang jagoan. Tetapi hanya dengan sebuah pujian yang belum selesai, dia sudah terlepas dan jatuh. Nah, saya pikir kuasa Tuhan memang sulit kalau kita main debat, kemudian kuasa Tuhan itu seperti apa. Nah, saya juga tantang, kalau Anda memang itu tukang sihir, Anda itu tukang jampi, tukang santet, Anda itu peramal petenung, Anda juga mau kenal kuasa Tuhan, saya juga siap. Bukan melayani untuk membuktikan Tuhan itu hidup atau Tuhan itu mati. Biasanya semakin kuat energi negatif atau energi jahat itu, maka kuasa yang bekerja itu semakin besar juga. Orang bisa dibanting-banting itu sampai muntah-muntah dan tidak berdaya. Nah, kalau Anda pikir bahwa kekristenan ini lemah, tidak. Kristus bukan pribadi yang lemah. Kristus adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang maha kuasa dan dia sanggup melakukan segala perkara. Apalagi cuma masalah mengenyahkan tukang santet, itu masalah sederhana. Saya berdua seorang ibu di Bogor. Ibu ini ada usaha kue, toko kue. Namanya toko kue Keke. Seperti nama orang Minahasa, toko kue Keke. Ini orang-orang tidak datang ke situ. Saya berdoa memberkati ibu ini dan kemudian dia terjadi pelepasan walaupun dari jarak jauh. Ibu ini muntah-muntah dan memang dia tidak tahan. Kuasa Tuhan bekerja. Dan yang terjadi setelah itu orang-orang datang dan mengatakan kepada ibu, kenapa tokonya tidak dibuka selama ini? Dia terkejut. Dia bilang setiap hari dibuka tapi orang tidak melihat. Nah, ada kuasa lain yang menghalangi dia untuk bertumbuh dan maju secara finansial ekonomi. Dan dia mengeluh, dia juga tidak tahu itu. Saya juga berdoa dan kemudian Tuhan menolong ibu ini. Orang-orang mulai berdatangan sambil berkata, kenapa usahanya itu toko kuenya ditutup? Ternyata kan tidak ditutup, cuma karena ada ilmu yang dikenakan kepada tempat usaha yang membuat orang-orang melihat tempat itu ternyata tutup, padahal tidak. Nah, Anda juga yang punya masalah-masalah sejenis ini untuk usaha Anda boleh hubungi saya. Kemudian Anda juga yang merasa bahwa seolah-olah Kristus itu lemah, boleh juga kita duel. Saya hanya pakai jurus satu jari dan kita buktikan. Jadi, apakah Yesus itu lemah atau tidak? Siapapun Anda yang mencobai kuasa Kristus, saya siap melayani Anda. Saya siap duel untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Saya adalah orang yang sebenarnya tidak yakin Yesus itu Tuhan. Jujur saja pada mulanya saya tidak yakin. Dia ini Tuhan, kenapa? Ini kan kategori anak haram. Dia lahir dari Roh Kudus. Dan bapaknya itu katanya Yusuf. Kan ternyata tidak, Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf. Dan terjadi kehamilan, ini kategori anak haram. Tetapi ketika saya tantang Kristus, apakah engkau Tuhan atau bukan? Kalau engkau Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku Tuhan, tolong. Kalau engkau bukan Tuhan, jangan, tidak ada. Engkau pasti tidak sanggup. Dan berulang-ulang Kristus yang maha kuasa, yang Natalnya kita rayakan setiap tahun, menyatakan dirinya kepada saya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak lemah. Dan dia menginginkan orang-orang Kristen menjadi kuat. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan orang-orang melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan terpana dan terpaku dengan Natal sekedar perayaan. Anda mungkin setahun kumpul uang dan habis di Natal tahun baru ini. Itu jangan. Cukup. Kalau Anda Kristen yang benar, Anda harus membuktikan apakah Tuhan hidup dalam Anda atau tidak. Ini masalahnya. Kalau Tuhan tidak hidup dalam Anda, berarti berhati-hati. Anda bisa ketinggalan karena banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Orang pilihan adalah orang yang tidak jenuh dan tidak pernah sanksi dengan ketuhanan Kristus, dan dia tetap mencari itu. Mencari Tuhan Yesus siang dan malam. Kalau Anda jenuh dan Yesus Kristus itu diperingati Natalnya setiap tahun itu hanya sekedar acara liturgi formalitas belaka, berarti sebenarnya Anda belum mencapai Kristus yang sejati. Saya kira demikian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Shalom. Iya,
kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, dan kami membuka layanan telepon via WhatsApp, dan kami memprioritaskan untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk langsung menelepon di nomor layanan telepon WhatsApp 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, dan dari Bapak Erik Emilio Samuels, selamat Natal 25 Desember 2020. Ya, sama-sama. Selamat Natal juga. Tuhan memberkati Anda. Dan dari Bapak Jamie Pinatik, Shalom, selamat Natal. Ya, Shalom Bro Jamie. Saya masih ada PR untuk Anda, Bro Jamie. Nanti sebentar saya telepon Anda. Terima kasih. Dan dari Ibu Neti Ratu, selamat sore. Dan dari Hizkia Asa, selamat Natal. Ya, sama-sama. Selamat Natal juga. Dan dari Bapak Tautela, selamat Natal Pak Pendeta, Tuhan berkati selalu. Ya, selamat Natal juga Bro Tau sekeluarga. Tuhan memberkati Anda dan istri. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 Shalom, selamat sore, dengan Ibu siapa? Sama Ibu Arti, Pak. Oh ya. Ibu siapa? Ya, apa yang mau didoakan, Bu? Ini Pak, Bapak, udah suami saya ada kena ambeien, Pak. Jadi rencana tanggal 29 ini mau berobat. Sekarang di Palembang, Pak. Oh iya. Ini. Ibu, mana suaminya suruh pegang dengan tangan kanan. Saya mau berdoa. Tolong imani. Di Palembang dia, Pak. Palembang. Saya di Pekanbaru. Ini saja, Bu. Ibu Arni, kirim YouTube saya itu doa untuk ambeien. Doa untuk ambeien. Coba kirim saja. Kalau bagaimana nanti sebentar minta tolong bapaknya telepon saya. Terima kasih. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, kami memprioritaskan untuk Bapak Ibu saudara penonton untuk langsung menelepon di via WhatsApp di nomor yang tertera di ponsel HP masing-masing dari Bapak Ibu saudara-saudari, atau juga bisa juga lewat via Messenger. Ya, kami kami masih memberikan waktu 15 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, Shalom. Gimana, Bu? Pak Pendeta. Iya. Selamat Natal, Pak, sebelumnya. Tuhan Ya, berkati. selamat Natal. Ibu Ika gimana? Iya. Kami di Semarang, Pak Pendeta. Iya. Gimana, Bu? Iya. Apa yang bisa dibantu? Yang saya tuh kemarin WA Pendeta Lesan itu yang anak saya
Oh Anak iya, iya. saya itu, Iya, iya. anak saya itu Pak Pendeta, Ah, ah. kan belum bisa bicara. Umurnya berapa? Iya, karena apa diprediksi itu kena autis gitu Pak Pendeta. Oh, autis. Di YouTube saya ada 2 autis, Bu. Hmm. Di YouTube saya ada 2 autis. Tapi mana anaknya? Saya mau berdoa. Ibu pegang saja di bagian ini dengan tangan kanan. Iya. Bapa Oh Surgawi, iya. di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah anak ini dan sembuhkan ia dari autisme dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan anak ini dari autisme dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penyakit ini Engkau jamah dan lepaskan ia dari autisme di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari autisme di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari autisme di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati otaknya, berkati otaknya, berkati otaknya, berkati otaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Agar ia boleh berpikir normal seperti anak-anak yang lain. Bahkan berkati ia dengan kecerdasan dan juga berkati ia agar bisa berbicara normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ia agar bisa berbicara normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima dengan iman, Bu. Oke, nanti sebentar lagi hubungi saya, Bu. Sebentar hubungi saya, Bu. Iya. 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 Iya, Pak. Makasih Pak Pendeta. Salam. Selamat sore. Shalom. Tuhan berkati. Selamat sore. Ya, bagi Bapak tadi yang telah menelepon boleh langsung bagi Bapak Tautela tadi yang telah menelepon boleh langsung menelepon lagi. Dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Apapun pergumulan sakit penyakit Bapak Ibu saudara-saudari ya. Dan Shalom. Ya, shalom. Selamat sore. Sore, gimana Bro Tau? Antum Pak Pendeta. Ya, gimana Komandan? Mau minta tolong Pak Pendeta Ya, untuk doakan pikiran saya karena sering tidak konsentrasi dan sepertinya ada tekanan oh ya. di pikiran saya. Oke. Mohon berkenan Pak Pendeta mendoakan saya. Oke, pegang bagian itu dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasihmu ini dan buat pikirannya boleh fokus. Saraf-saraf di otak berjalan normal, darah dan oksigen di seluruh saraf otak dan mensuplai ke dalam pikirannya gagasan-gagasan yang baik dan tidak mandek dalam nama Yesus. Diberkati ia, diberkati otaknya dan saraf-sarafnya di dalam nama Tuhan Yesus agar ia boleh fokus dan terarah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kekasihmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bro Tau. Saya sudah mendoakan Anda. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima dengan iman. Tenang pikiran. Oke. Tuhan memberkati Anda, Bro. Ya, shalom. Bapak Jimmy boleh kecilkan HP siaran langsungnya? Ya, boleh kecilkan HP siaran langsungnya? Ya. Volumenya. Ya, Bro Jimmy bagaimana? Halo? Bro Jimmy, apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu, Bro? Ya, halo. Ya, apa yang mau didoakan? Silakan. Ya, makasih Pak
Iya. Kan sudah lama dijamah oleh Pak Pendeta didoakan terus, dan saat ini kita memang masalahnya tinggal cek. Apa? Lagi agak sulit mau, kalau dirasa itu nggak sakit, tapi kalau kita mau jalan itu nggak sulit sekali mau jalan. Oke, pegang bagian itu dengan tangan kanan, Bro Jemi. Ya, hukum tua, pegang dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini. Jamah dan buat kakinya ringan dan normal. Energi negatif dan roh sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Buat ia sehat dan kuat dan beraktivitas dalam tugas dan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Bro Jemi, terima dengan iman. Nanti sebentar saya hubungi lagi ke Bro Jemi, sebentar saya hubungi lagi. Oke. Makasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, kami masih membuka pelayanan doa lewat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi. Saya siap untuk melayani Anda. Ya, dan kami masih memberikan waktu 10 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami beritahukan pada sebentar ya pukul 19.00 WITA ada siaran langsung di YouTube, di channel YouTube Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Sebentar ada siaran langsung atau live streaming, Bapak atau Ibu boleh mengikutinya dan boleh langsung menelepon dan meminta untuk langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Shalom. Halo. Dengan Ibu siapa? Selamat. Oh, dengan ini Ibu Eti. Iya. Ya. Ya, gimana Bu? Apa yang mau didoakan? Minta dukungan doa. Ya. Depot saya baru dibuka. Depotnya baru dibuka 2 minggu. Minta dukungan doa biar diberkati Tuhan. Oke, amin. Depot apa itu? Di mana? Depot ini makanan Hongkong di Surabaya. Oh ya, oke. Angkat tangan kanan. Arahkan ke depot itu. Arahkan ke situ dengan tangan kanan. Iya, sekarang saya lagi di tempat depot. Oh ya. Anda agak sedikit saja keluar dan arahkan tangan ke situ. Anda juga yang punya masalah dengan warung Anda, toko Anda, dan juga kedai Anda, atau juga rumah makan, restoran, atau rumah kopi Anda. Angkat tangan kanan atau arahkan saat ini ke tempat usaha Anda. Lardana ya lagaya masa kiminata asahibilahima yahuwa rahibi yakanaya nardina yahibilahim sandanaya daya. Engkau berkati kekasihmu dan setiap kekasihmu yang mengarahkan tangan kanannya ke tempat usaha mereka. Engkau berkati segala sial, kendala, dan niat jahat orang-orang untuk membuat usaha mereka mandek. Aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Meminta kuasa Tuhan turun saat ini. Kuasa Tuhan, api Tuhan turun saat ini melindungi mereka dan usaha mereka, dan buat kemujuran, keberuntungan, dan rezeki masuk dan terjadi kemujuran, keberuntungan, dan rezeki yang berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi.
Haleluya. Terima dengan iman. Amin. Ya Ibu Eti, Terima sudah? kasih Bapak. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih Bapak. ya, berterima Shalom. kasih kepada Tuhan Yesus. Shalom. Ya, dan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit baik dia itu asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker prostat atau gangguan yang ada di ginjal, sakit penyakit di tulang, baik dia itu tulang patah, keropos atau segala jenis sakit penyakit yang ada di tulang, dan gangguan-gangguan yang ada di lambung, baik dia itu asam lambung, MA, dan juga yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau gangguan yang ada di jantung. Bapak Ibu saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan dan Bapak Ibu saudara penonton tinggal mengikutinya, tinggal menontonnya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kami masih memberikan waktu 5 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu. Bapak Ibu saudara penonton boleh langsung menelepon di nomor 0 di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Shalom. Halo, Dengan Ibu siapa dari mana? dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ya, dari mana, Bu? Ah, Dari mana? dari Tangerang. Oh ya. Apa yang mau didoakan, Bu? Ini saya merasakan sakit perut di bagian kiri. Ya. Oke. Pegang dengan tangan kanan bagian itu. Pegang dengan tangan kanan bagian itu. Sudah? Sudah. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih dan sembuhkan ia. Rasa sakit dan nyeri di bagian perut kiri sembuh, ringan dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di perut kiri sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Irayena sandanaya lakaya dan Engkau jamah perut kiri, jamah, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, Bu. Tolong dicek, Bu. Terima kasih, Pak. Bagaimana perut kirinya? Udah lumayan mendingan, Pak. Lumayan, nggak ada standar lumayan, Bu. Masih sakit atau tidak, Bu? Hah? Masih sakit atau sudah tidak? Tidak. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Dewi. Ya, dan kami akan menutup pelayanan doa di live streaming Facebook, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu saudara penonton sebentar di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Sebentar ada live streaming atau siaran langsung di YouTube. Bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit boleh mengikuti ya di live streaming yang ada di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang jam 19.00 WITA. Ya. Sekitar jam 7 malam di sini, jam 6 sore di Jawa, Sumatera, dan Bali, dan jam 8 malam di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan kanan Anda. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah tangan mereka yang terangkat, Engkau jamah dan berkati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu mengalir, kuasa-kuasa yang menahan, berkat Tuhan mengalir atas kekasih-kasih-Mu ini. Aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Enya di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Engkau jamah yang sakit dan sembuhkan saat ini. Rasa sakit dan nyeri hilang, dan roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar
dalam nama Tuhan Yesus. Demikian mereka yang dalam tubuhnya ada kuasa jahat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian. Engkau berkati, angkat tangan kanan Anda kembali. Berkati mereka dengan kemujuran, keberuntungan, dan rezeki berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan berhasil. Mereka yang terikat pedukunan, mereka yang terikat ilmu-ilmu gelap, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau berkati usaha pekerjaan mereka, engkau Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu memberkati kekasih-kekasih-Mu ini, dan engkau Tuhan tolong mereka, jamah hati mereka, jamah jiwa mereka, dan jamah hidup mereka, jamah usaha pekerjaan mereka, jamah suami, istri, dan anak-anak mereka, jamah orang tua mereka, jamah mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan turun menjamah mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu menutup pelayanan ini. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, mohon maaf untuk jam siaran langsung yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang atau live streaming jam 18.30 WITA atau setengah 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.